Bab 1449. Bekas luka yang mengerikan. Sinar dari pedang tersebut tiba-tiba muncul di depan Erik. Aku kebetulan bisa mengetes kehebatan dari pedang dewa yang aku punyai, kata Erik setelah menyadari serangan dari Sarlene. Erik segera melompat dan serangan pedang dari Sarlene mulai membentuk niat pedang yang bergerak dengan sangat cepat. Erik lalu mengeluarkan 550 pedang dewa dari dalam ruang penyimpanannya dan 550 pedang itu mulai mengelilingi tubuh Erik hingga membentuk energi pedang yang sangat kuat. Erik mengangkat tangannya dan seluruh pedang itu pun terbang berputar di atas tubuhnya. Saat ini, Erik berdiri di tengah-tengah pedang tersebut dan seluruh pedang tersebut membentuk badai pedang. Brak, brak. Badai perang itu mulai bertabrakan dengan serangan pedang milik Sarlene. Meskipun serangan pedang dari Sarlene terlihat begitu kuat, namun serangan itu tetap saja tidak mampu merusak badai pedang milik Erik. Sarlene hanya menganggukkan kepalanya dengan mata yang berbinar. Adik keempat, kamu bahkan bisa mengontrol 550 pedang itu dalam waktu yang bersamaan. Sepertinya tingkat kultivasimu tidaklah rendah. Setelah kedua serangan itu bertabrakan selama beberapa saat, sinar serangan dari pedang Sarlene mulai melemah dan Erik memiliki kesempatan untuk menyerang Sarlene saat ini. Namun, aku adalah kakakmu dan aku tidak akan membiarkan kamu menang dariku. Sarlene tersenyum dan kembali menggerakkan pedang berbalur darah itu. Seketika, terlihat sebuah bayangan serigala raksasa yang terbang keluar dari tengah-tengah pedang tersebut. Sarlene juga ikut terbang bersama serigala raksasa tersebut. Bayangan serigala itu berhasil menutupi seluruh bagian tubuh Sarlene dan Sarlene kembali melaju ke depan sambil menggenggam pedang miliknya itu. Brak. Kali ini, hantaman di antara serigala raksasa dan perang dewa itu terasa begitu kuat. Energi yang terpantul dari hantaman tersebut tersebar luas di seluruh area tersebut. Kalau bukan karena Dennis telah memasang formasi yang kuat di dalam kediaman keluarga Qin ini, mungkin energi yang terpantul dari bentrokan tersebut akan menghancurkan kediaman keluarga Qin ini. Adik keempat, kamu bukanlah lawan yang tepat bagiku jika kamu ingin mempertandingkan energi pedang denganku. Sarlene tersenyum dan mengerutkan keningnya sambil mengeluarkan cahaya pedang. Terlihat kembali sinar pedang yang kuat dan kekuatan dari serigala raksasa itu juga ikut bertambah kuat. Setelah Sarlene mendaratkan serangan itu, beberapa pedang dewa milik Erik mulai retak dan berterbangan ke segala sisi. Adik keempat, kamu sudah kalah. Tubuh Sarlene seketika menghilang dan ia kembali muncul di dalam badai pedang dewa. Sarlene lalu mengeluarkan pedangnya dan mengarahkan pedang itu di leher Erik. Ketika Sarlene hendak mengatakan sesuatu, dia seketika menyadari sebuah hal. Tidak benar. Sarlene merasa begitu terkejut ketika menyadari bayangan tubuh Erik dari belakang dan ketika ia membalikkan tubuhnya, sebuah pukulan pun mendarat pada tubuhnya. Saat ini, Erik tiba-tiba muncul di belakang Sarlene dan mendaratkan sebuah pukulan pada tubuhnya. Namun Erik seketika mendengus dan terbang menjauh dari tubuh Sarlene. Kakak ketiga, kamu sangatlah hebat, aku sudah kalah darimu, kata Erik dengan tidak berdaya. Wajah Sarlene terlihat begitu memerah saat ini. Tadinya, Sarlene sadar kalau Erik menggunakan taktik ilusi dan ia merasa begitu panik ketika hendak menolehkan kepalanya. Dikarenakan terlalu panik, Sarlene dengan tidak sengaja mengeluarkan tenaga yang melebihi tahap 6 dalam fase distraksi. Jika dilihat dari kondisi ini, yang kalah adalah Sarlene. Kalah tetaplah kalah, kamu tidak perlu mengalah padaku. Aku telah kalah dalam pertandingan kali ini, kata Sarlene sambil menyimpan pedangnya. Apa? Kakak ketiga kalah? Nana merasa begitu terkejut akan hal ini. Sarlene sangatlah sering menentang orang lain, namun ini merupakan kali pertama dirinya kalah dalam pertandingan. Saat ini, Erik menyadari sesuatu pada wajah Sarlene. Kakak ketiga,
Ada apa dengan bekas pada wajahmu itu? Sarlene merasa begitu terkejut dan ia segera melihat bekas pada wajahnya yang semakin mendalam itu. Tidak lama kemudian, terlihat sebuah bekas luka yang panjang pada sisi wajah Sarlene. Apa yang terjadi sebenarnya? Erik lalu menghampirinya dengan perasaan terkejut. Bekas luka pada sisi wajahnya itu tidak terlihat seperti luka baru, melainkan terlihat seperti luka yang sudah begitu lama. Apakah Erik tidak sengaja menyentuh bekas luka itu ketika mereka sedang bertanding tadi? Aku tidak apa-apa, ini tidak berkaitan dengan kamu. Sarlene melambaikan tangannya dan merasa begitu terbiasa akan hal ini. Setelah itu, dia pun mengeluarkan sebuah botol dari ruang penyimpanannya dan menelan sebuah pil mujarab. Energi Reiki mulai berputar mengelilingi bekas luka pada wajahnya dan luka itu pun hilang secara perlahan. Apakah dulunya kamu mengalami serangan yang parah? Tanya Erik. Iya, dulunya kakak ketiga selalu pergi berperang bersama Raja Perang. Mereka pernah tiba di sebuah area yang dikuasai oleh klan barbarian dan bekas luka pada wajah kakak ketiga itu disebabkan oleh serangan dari salah satu penyihir dari klan barbarian itu. Kata Nana dengan sedikit murung. Apakah bekas luka ini tidak bisa dihilangkan? Erik mengerutkan keningnya ketika memikirkan hal ini. Kultivator berbeda dengan manusia biasa. Proses pemulihan pada tubuh kultivator tentunya lebih cepat dibandingkan dengan manusia biasa. Apalagi para kultivator dapat menggunakan berbagai jenis pil mujarab dalam membantu proses pemulihan mereka. Bekas luka itu sudah ada pada wajahnya selama bertahun-tahun. Apakah keluarga Qin tidak memiliki kemampuan untuk menghilangkan bekas luka itu? Tidak ada gunanya. Sarlene tersenyum pahit dan kembali berkata, bekas luka ini berasal dari teknik rahasia seorang penyihir. Serangan dari penyihir itu bahkan memasuki jiwa dewaku dan aku telah mencoba berbagai cara untuk memulihkan luka ini. Aku bahkan menggunakan begitu banyak obat mujarab dan pil dewa untuk memulihkan luka ini, namun tidak ada gunanya sama sekali. Lihatlah tanganku, ini adalah pil patung emas yang mampu mengobati segala penyakit. Pil ini bahkan tidak mampu memulihkan bekas luka pada wajahku dan pil ini hanya mampu menutupi bekas luka ini untuk sementara waktu saja. Serangan dari penyihir itu sangatlah sadis, kata Nana dengan penuh amarah. Untungnya penyihir itu telah mati di tangan kakak ketiganya. Kalau tidak Nana pastilah tidak akan membiarkan hal ini berlalu begitu saja. Penampilan Sarlene tidaklah kalah jauh dari Cindiana. Sarlene bahkan memiliki aura yang spesial karena ia sangat sering mengikuti berbagai peperangan. Namun bekas luka pada wajahnya itu begitu mengganggu penampilannya. Sudahlah, luka ini sudah bertahun-tahun di wajahku dan aku sudah terbiasa akan hal ini. Jangan bahas hal ini lagi. Sarlene lalu menguap dan segera berkata, aku merasa begitu lelah dan ingin beristirahat terlebih dahulu. Kalian juga sudah boleh kembali untuk melanjutkan proses kultivasi kalian. Setelah itu, Sarlene pun pergi meninggalkan tempat tersebut. Erik menatap kepergiannya dan merasakan aura kesepian dari dalam tubuhnya. Kakak ketiga merupakan anak muda yang berprestasi dan dia juga memiliki penampilan yang cantik. Namun dia pastilah merasa begitu kecewa akan bekas luka pada wajahnya itu. Hanya saja, dia selalu berpura-pura bahagia di depan semua orang, kata Nana sambil mengusap air matanya sendiri. Suatu hari, aku pernah melihat dirinya menangis secara diam-diam di dalam kediaman keluarga Qin. Namun dia segera menghentikan tangisannya setelah menyadari keberadaanku. Dia mengira kalau tidak melihat kondisinya pada waktu itu, sebenarnya aku telah melihat semuanya. Sayangnya aku tidak memiliki kemampuan untuk memurnikan obat. Kalau tidak, aku pastilah akan meracik obat untuk memulihkan luka pada wajahnya itu. Erik hanya menganggukkan kepalanya saat ini. Meskipun dia adalah seorang kultivator, namun dia pastilah tetap memperhatikan penampilannya.
Alasan mengapa Sarlene memilih untuk berperang ke segala tempat kemungkinan karena luka pada wajahnya itu. Dia tidak ingin memperlihatkan bekas luka pada wajahnya itu kepada orang-orang di dinasti Qin ini. Erik memikirkan kembali bekas luka pada wajah Sarlene dan mengambil sebuah keputusan. Setelah keluar dari kediaman Dennis, Erik dan Nana pun berpisah. Namun Erik tidak pulang ke kediamannya, melainkan pergi mencari Sarlene. Sarlene juga merasa begitu terkejut akan kedatangan Erik saat ini. Erik merasa begitu kasihan pada Sarlene ketika melihat kedua matanya yang sedikit merah dan membengkak. Bersambung.